Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin asyhadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal hajj ila Makkatil Mukarramah. Wa qala aidan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu jamaah tarawih Masjid Al-Ittihad yang kita cintai bersama, yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji kepada Allah atas segala limpahan taufik hidayah rahmahnya, juga yang lain-lainnya, sehingga kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan tidak akan dapat kita menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali kepada bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih dapat melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melakukan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak, ibu-ibu pengurus DKM Masjid Al-Ittihad beserta semua jajarannya, Bapak Haji, Ibu Haji, Pak Ustadz, Ibu Ustazah. Ada enggak nih Ibu Ustazah? Biasanya selalu hadir. Kadang manusia lupa dengan 4 tanda-tanda di alam dunia ini atau di muka bumi ini. Pertama, apa? Rambutnya. Kemudian matanya. Yang ketiga, giginya. Kemudian yang keempat, kulitnya. Dia lupa bahwa rambutnya itu sudah bertabur uban, atau uban sudah bertabur. Kemudian matanya sudah mulai remeng-remeng, kabur, ya.
Yang ketiga, giginya. Giginya sudah mulai berguguran, ya, pada copot. Kemudian yang keempat, kulitnya sudah mulai apa? Sudah mulai kendur, Bu. Ya, sudah mulai kendur. Nah, ini dilupakan. Kemudian yang pada ujungnya yang kelima, siap-siap untuk apa? Untuk memasuki ke lubang kubur. Nah, ini perlu kita camkan, diingat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang kamu kerjakan untuk hari esok, hari kiamat, hari akhir, hari kubur, alam kubur, ya, alam kubro. Kubur asal kata dari kabair, kubro, alam yang sangat besar. Padahal alam itu sempit, ya, kecil, pengap, gelap, alam kubur. Nah, oleh karena itu, marilah Bapak Ibu, di dalam kesempatan yang masih ada waktu, yang dikatakan ayyamam ma'dudat, hanya beberapa saat. Jadi bulan Ramadan ini tidak sepanjang terus, hanya ada di dalam satu bulan, ayyamam ma'dudat. Kita berkesempatan untuk meraih yang luar biasa di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, kita luruskan niat, tasihun niyah, luruskan niat. Untuk apa? Untuk apa? Untuk ayat tadi. Apa yang kita perbuat, kita ingat untuk alam akhirat. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sementara, enggak kekal. Kadang ada kawan kita dulu masih di samping kita ikut berjamaah, ya Pak ya, masih ikut tarawih. Sekarang kita tengok sudah tidak ada lagi. Oh, sudah ke alam sana. Nah itu, kita luruskan niat untuk apa? Untuk ibadah yang sebaik-baiknya di dalam bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah. Apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, ibadah dan lain-lainnya, ya puasa, harus ada didahului dengan niat. Bapak Ibu, Rasulullah SAW juga mengatakan, an-niyatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin untuk ibadah lebih baik daripada apa yang dia amalkan. Nah, ini yang perlu kita camkan. Kita taruh, ada istilah bahasa kolbu, ya, kata hati. Nah, itu namanya niat. Jangan cuma sekedar lafaz. Paham ya? Insya Allah yang sudah mengerti agar lebih mengerti, yang belum mudah-mudahan lebih paham. Jadi apa-apa yang kita kerjakan, puasa, sholat, ya, zakat, haji, sholat lainnya pun harus diawali dengan niat. Adanya di mana? Nah, itulah bahasa kolbu. Jangan cuma lafaz aja. Setelah Bilal selesai daripada witir, ya, lalu kita baca bareng-bareng lagi
nawaitu sauma ghadin an adai fadhi syahri ramadana an azisanati fardhan lillahi ta'ala. Selesai pleng, tidur, bangun sahur, lupa daripada niatnya. Padahal tadi dikatakan niat itu ya lebih baik daripada apa yang dikerjakan. Dan menurut ilmu fikih, ini ingat, di dalam kaifah ilmu fikih, kalau kita ibadah tanpa ada niatan, tidak sah hukumnya, sia-sia. Ini, maka kita niatkan. Di mana niatnya letaknya? Nah, itulah di dalam bahasa kolbu. Contoh, coba sedikit saya gambarkan. Bapak mau sholat, ibu, bu, ada nggak ibu nih? Dengar bu ya, mau sholat. Boleh dilafazkan lebih dahulu untuk memperkuat daripada niat. Sholli fardhal isya'i arba'a raka'atin fardhalillahi ta'ala. Niat di bahasa hati, seperti ucapannya begini, aku niat sholat isya 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat padukan Allah. Di sini bukan diucapin sama lisan, ya, bukan dilafat, diikrar pemilisan, tapi takdisum biqolbi. Sama juga puasa. Kalau puasa kita ketinggalan daripada niat itu, sayang 1000 sayang. Padahal sedikit masih ada waktu, ya. Kebesaran luar biasa daripada bulan suci Ramadan. Syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun Quran, syahrun khairum min alfi syahr. Kebesaran luar biasa. Lalu ada rahasia-rahasia khusus di situ. Apa? Kalau kita niat tadi, aku niat puasa untuk esok hari di bulan suci Ramadan fardhulillahi ta'ala, pakai bahasa kalbu, lalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, as-saumuli wa ana ajzibih. Puasa itu bagiku dan aku yang akan membalas puasamu. Kalau tidak niat bagaimana? Sayang 1000 sayang. Ya, begitu juga zakat besok. Ya, masuk ini zakat. Panitia menyiapkan. Datang seseorang mau mengeluarkan zakat. Pak, saya mau berzakat. Lalu dikatakan sama panitia, ayo saya terima zakatnya. Niat dulu sama keluarga kita di rumah. Anak ajarin. Niatnya di sini nak, ya. Nawaitu an akhruja zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Jangan bawa beras 1 karung, ya, kemudian serahkan kepada panitia zakat. Ini zakat atas namaku dan keluargaku. Sudah niat belum? Belum jadi, itu namanya. Harus diniatkan supaya zakat kita benar-benar mendapatkan keistimewaan. Itulah bulan suci Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan, tancapkan, luruskan niat di hati untuk memasuki bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah Ramadan. Keistimewaan yang berikutnya adalah kita sahur, Bu, Pak. Sahur kadang susah itu bangun. Kadang malas, kadang kenyang, kadang sulit kadang-kadang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis kursi, ya ayyuhallazina amanu. Itu kalau innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, kepada nabi kita diperintahkan untuk berselawat. Tapi kepada orang soimin soimat, bangun sahurnya aja, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis kursi, innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasahhirin. Nah ini, walau kana bizulfi ma'in. Nah ini, jelas Bu ya? Jelas Bu, Pak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memuji, ya, kepada orang yang bangun sahur. Enggak apa-apa telat. Walau kana bizulfi ma'in.
walaupun hanya minum seteguk air. Jadi semua rangkaian ibadah ini hati-hati, harus benar-benar kita pakai kaifiah daripada ilmu fikih. Insyaallah ke depan masih ada waktu, kita lebih perbaikin niat kita, luruskan tasihun niyah. Sekali lagi saya tekankan, jangan lengah karena lupa. Oh iya, nggak apa-apa, silakan lupa. Puasa makan sepiring lupa, silakan, tidak batal. Ya, makan lagi sepiring nggak batal karena tadi udah batal, nggak apa-apa. Tapi kalau lupa, ya, kira-kira demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya banyak lagi yang keistimewaan. Ada lagi terakhir saja ya, sedikit waktu. Yang sangat istimewa orang-orang yang berpuasa. Kalau dia lulus dari puasanya dengan tasihun niyah, berzakat, berinfak, yang paling istimewa ini infak, sedekah. Jangan pelit. Ya, apalagi masjid sedang membangun. Ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita mengakui, oh saya hamba Allah. Belum tentu itu. Tapi bagi orang yang lulus daripada ibadah Ramadan, dijamin surga. Karena apa? Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya abdi, wahai hamba-hambaku yang lulus daripada puasa, yang enggak sombong, ya, yang enggak takabur, yang enggak buruk sangka, yang menjaga apa? Akhlakul karimah, tutur kata, sikap, perbuatan dan lain-lain, karena sudah tertanam daripada tasihun niyah ini, Allah Subhanahu wa taala panggil, Allah Subhanahu wa taala akuin. Bukan kita yang mengakuin, Allah Subhanahu wa taala yang mengakui kita. Ya abdi, kul min simaril jannah wa gtasil mimma isal sabil washrab minal kausar ana rabbukum wa anta abdi. Wahai hambaku yang telah lulus Quran hatam, alhamdulillah, infak senang, ke masjid senang, senyum senang, menyapa senang, tidak sombong, ya, tidak angkuh, karena puasanya lulus, tasihun niyahnya lulus. Apa kata Allah? Ya abdi, wahai hamba-hambaku yang telah lulus daripada puasa. Lulus dalam artian secara menyeluruh. Kul min simaril jannah, makanlah olehmu daripada buah-buahan surga. Washrab minal kausar, minumlah olehmu daripada telaga kausar. Wa gtasil mimma isal sabil, mandilah olehmu daripada telaga salsabil. Luar biasa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, para bapak, Allah mengakui, ana rabbukum, akulah Tuhanmu yang dulu engkau taat kepada aku, yang dulu engkau sujud kepada aku dengan sungguh-sungguh, dengan tasihun niyah. Wa anta abdi, dan engkau benar-benar orang hambaku. Demikian kurang lebih mohon maaf. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.